ke bagian D, yaitu tentang dialog pasca observasi pembelajaran. Di akhir pendampingan individu 4, Ibu Eti sudah ditugaskan untuk membimbing satu rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. Pada pendampingan individu 5 ini, saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan itu. Apa tujuan percakapan yang disampaikan Bu Eti kepada rekan sejawat dan apa itu observasi pembelajaran yang dilakukan Bu Eti? Untuk observasi pembelajaran itu seperti supervisi akademik ya Pak. Jadi kami menerapkan coaching ya Pak. Coaching. Nah, tapi di pembelajaran teman sejawat, alhamdulillah sudah dilaksanakan kemarin Pak tanggal 16 Mei. Itu karena kebetulan setelah ujian-ujian selesai, ujian kelas 9 selesai, jadi tidak terlalu repot. Kami mengambil kegiatannya di tanggal 16 itu. Dan rekan sejawatnya namanya Ibu Septiani, dia guru bahasa Indonesia. Kami melakukan observasi di kelas 7. Sebelum dia melakukan pembelajaran, saya sudah mengobrol dulu yang pra observasinya, di mana saya menyampaikan tujuan saya untuk mengobservasi beliau, apa yang mau saya lihat tentang pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan antara pembelajarannya dengan rencana yang dia buat, dan apakah media-medianya juga sudah bisa disebut berdiferensiasi atau tidak, seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan tujuannya dan sudah mengobrol sedikit dulu sebelum diobservasi gitu Pak. Jadi tidak yang langsung ke ruangan observasi, enggak, menanyakan kesiapannya dulu, tujuannya apa, terus maksud saya melakukan observasi ini juga seperti apa. Jadi ada kegiatan pra observasinya dan pasca observasi. Jadi Ibu Eti melakukan percakapan umpan balik dan menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang tidak dilakukan oleh rekan sejawat. Kemudian catatan hasil umpan balik dan catatan percakapan pasca observasi kelas itu sudah disampaikan. Ini melalui di modul 2.3, ini formatnya aksinya nyata sudah disampaikan Bu Eti. Ini semuanya sudah. Terima kasih Bu Eti. Ini adalah hasil dari observasi kelas 1, 2, dan 3 ini, kemudian percakapan area pengembangannya. Jadi itu. Kalau percakapan rencana area pengembangannya di mana itu Bu Eti? Iya, kemarin waktu di paskanya Pak. Iya. Jadi setelah observasi kan saya ke kelas itu melihat pembelajarannya, lalu setelah mereka melakukan teman tadi sama anak murid yang melakukan pembelajaran, saya menanyakan bagaimana, apa sih tadi dulu perasaannya dulu, tadi mengajarnya seperti apa, apakah sudah maksimal atau belum, apakah sudah sesuai dengan pembelajarannya atau belum. Nah, kalau area pengembangannya saya memancing beliau dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana beliau mau meningkatkan pembelajarannya, apakah yang kan dia mengatakan ini pembelajarannya belum maksimal Bu sebenarnya, katanya gitu kan. Saya rencananya mau seperti ini, dan itu dia sampaikan sehingga dia malah menemukan, oh iya nanti sebaiknya kalau saya mengajarkan surat dinas itu Bu, saya harus pakai permainan, kayaknya bisa ya Bu. Jadi dia menemukan solusi dari permasalahannya tadi, karena pada saat pembelajaran mungkin dia agak sulit menggali dulu pengetahuan anaknya sampai anak itu mau membuat keterampilan pembuatan surat tadi, karena dia bahasa Indonesia Kakak, jadi agak beda dengan Neti kan yang IPA. Jadi karena Neti nggak tahu bagaimana caranya menulis surat dinas, tapi dia menggalinya sendiri. Oh begini Bu, mungkin bisa nanti di pembelajaran selanjutnya saya akan membuat permainan, katanya, permainan dengan puzzle yang menyusun bagian-bagian dari surat dinas. Mungkin apalagi di kelas 7 anak-anak lebih tertarik untuk bermain, jadi sambil belajar sambil bermain gitu. Jadi ternyata bisa menemukan area pengembangan dirinya. Walaupun Neti nggak paham sebenarnya, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ngobrol, dia bisa, oh ya Bu, kayaknya bisa nanti di pembelajaran selanjutnya walaupun dengan materi yang berbeda. Rencana aksi pengembangan diri, hasil perencanaan aksi pengembangan diri dari rekan sejawat ini Bu Eti sudah melaksanakan. Ini adalah
Ini namanya di format di modul 2.3 yaitu lembar catatan percakapan pra-observasi. Ini sudah disampaikan di awal tadi, sudah saya disampaikan. Kemudian yang ini adalah lembar rencana ya catatan percakapan pasca observasi, dan ini adalah lembar rencana pengembangan diri. Jadi sesuai dengan apa yang kami minta, ternyata sudah apa yang dilaksanakan Ibu Eti dalam kegiatan tugas dari PI 4 tentang dialog pasca observasi pembelajaran. Mungkin itu berarti kita sudah selesai pada inti yang keempat, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran dengan beberapa file printout yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih.